Nadia! Sudah kubilang berapa kali? Dia bukan ibumu. Ayah, katakan ibu aku kemana? Aku bukan yang mereka bilang, anak yang tak punya ibu. Nadia, jangan nangis. Ayah yang salah. Kiri sedikit lebih tinggi. Junyi, Sedikit lagi. gimana? Sudah. Sayang, selama ini istirahatlah. Aku kerja lebih keras di proyek. Saat kau melahirkan, aku belikan suplemen terbaik. Takkan kuseret kau dan bayi kita. Aditya, aku cuma mau kau pulang selamat. Bayi bisa lahir dengan baik. Itu saja. Baik. Ikut saja. Aditya. Putri. Dia setuju nikahi Tuan Muda Santoso. Putri. Dia benci anaknya kelahiran sudah sakit jadi beban. Jadi... Putri Cahaya, kau tega tinggalkan aku dan Nadia. Aku takkan pernah maafkanmu. Tuan Pratama, Nadia sakit hati bawaan. Harus segera transplantasi. Gunakan hati ibu, kesempatan cocok lebih besar. Kalau ditunda, bahaya. 5 tahun lalu Putri tinggalkanku. Nadia ditinggal di rumah sakit. Mana mungkin dia donor hati untuk Nadia? Kenapa tidak? Tenang saja. Biaya operasi sudah hampir siap. Kata dokter, setelah operasi kau bisa normal seperti orang lain. Putri Cahaya! Putri. Maaf, salah orang. Putri Cahaya, kamu di mana? Kamu kakak Rizky kan? Aku. Gimana kabar adikku sekarang? Kondisi Rizky kini cukup serius, perlu dirawat di RS. Kamu pergi dulu bayar biaya rawat 50 juta. Biaya operasi totalnya 500 juta. Siapkanlah. Biaya operasi jantung adikku masih butuh 500 juta. Aku harus di mana? Bapak Pratama, kita tahu Bapak datang. Kita khusus siapkan pertunjukan. Aditya! Akhirnya bisa datang, temani kita hari ini. Kita akan layani kamu baik-baik. Bapak Pratama, selain hati Putri Cahaya yang mungkin cocok, belum kami temukan sumber hati lain yang cocok. Putri Cahaya, kamu di mana? Putri Cahaya, mau uang kan? Malam ini ada orang penting kota Bahari Tari. Baik-baik, uangmu pasti dapat. Tapi kalau ada sedikit salah, kubuat kau menanggungnya. Cari alamat Putri Cahaya.
Aditya, kau masih hidup? Putri itu sudah setuju nikahi Tuan Muda Santoso. Dia nggak mau anaknya kelahiran sudah sakit bawaan. Putri Cahaya, kau tak cari kesenangan? Kenapa di tempat begini jadi penai? Kau sungguh tak tahu malu. Aditya, aku enggak. Kukira kau dan anak. Tak mungkin. Barusan masih dengar Nadia nangis. Mana mungkin sudah tiada. Itu benar. Dokter sudah nyatakan meninggal. Aditya. Aditya mana? Putri, Aditya di jalan ke sini. Kecelakaan. Meninggal. Anak meninggal. Kau kecelakaan? Putri Cahaya, kau bohong begitu saja, tanpa pikir-pikir. Aku gak bohong. Aditya, percaya padaku. Kau kira aku mati? Kau pernah cari aku? Keluargaku ada masalah. Aku tak punya waktu cari kau. Cukup! Aku tak mau dengar bohongmu lagi. Putri Cahaya, aku pernah bersumpah, pasti ku balas luka yang kau kasih. 1000 kali, juta kali, ku balas kau. Putri Cahaya, siapa berani kau ganggu Bapak Pratama? Bangun! Minta maaf ke Bapak Pratama, cepat! Bapak Pratama. Maaf. Kau tak tahu apa itu minta maaf? Minta maaf itu berlutut. Minta maaf. Kamu tuli? Atau pura-pura nggak dengar? Berlutut! Minta maaf ke Bapak Pratama! Nggak perlu. Kau dan toko ini besok lenyap dari kota Bahari. Putri, cepat berlutut dan minta maaf. Benar gak? Hutang rumah belum lunas. Biaya sakit adik juga belum terkumpul. Aditya, menurutku dia berlutut, tak ada kesungguhan. Mending suruh dia habiskan semua arak ini buat minta maaf. Putri, dengar gak? Habiskan semua arak ini. Buat Bapak Pratama tenang. Aku bukan pelayan arak. Dasar penyanyi murahan. Masih sok jujur. Kau pikir kau siapa? Tua! Tua! Aku tahu kau takkan biarkan aku dihina. Putri, jangan sok-sok. Selama ini, tiap detik aku hidup dalam benci padamu. Kau bukan pelacur. Singkirkan satu, aku kasih satu. Aditya, aku salah apa? Kau begitu benci aku, hingga permalukan aku. Kau tahu sendiri apa yang kau lakukan. Waktu itu, aku belum keluar rumah sakit, sudah dapat kabar rumahku ada masalah. Aku tak sempat mencari kau. Kau tak bisa percaya padaku. Ayah, Nadia kangen ayah. Cepat pulang. Nadia, sayang, kita kenal saat bunga melati mekar. Kalau anak laki, namanya Bayu. Kalau anak perempuan, namanya Nadia. Nadia anakku. Nadia ibu. Ayah, kapan ayah pulang? Ayah.
Ayah, Kenapa ayah diam saja? Halo? Aditya, itu kau? Kenapa diam saja? Aku di RS merawat Nadia. Jangan khawatir. Oke, bilang Nadia. Ayah segera pulang. oke. Nadia anakku. Anakmu itu sudah meninggal. Ternyata kau sudah punya istri dan anak. Putri, ngapain lama-lama? Kalau tak lepas, bikin Bapak Pratama marah. Jangan datang lagi. Lepas! Cepat lepas! 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 Jangan datang lagi! Lepas! Aditya. Aku lepas. Putri Cahaya, dulu demi uang, tak bilang apa-apa. Kau tinggalkan kami. Kenapa kini muncul lagi? Cukup! Tak ada yang mau lihat tubuh kotormu. Bapak Pratama, kalau tak ada perintah lain, aku pamit dulu. Aditya, mulai sekarang, kita tak saling berhutang. Alamatnya sudah ketemu. Bapak Pratama belum. 3 bulan lalu, Nona Cahaya pindah dari Kampung Selatan. Kampung miskin. Ya, rekening Nona Cahaya menunjukkan dia utang 1 miliar. Putri Cahaya, demi 1 miliar ini, kau rela nyanyi di bar. Transfer 1 miliar. Bantu hapus utangnya. Ini Kata-kataku, tak kau dengar kan? baik. Inikah kehidupan yang kau cari? Hingga tinggalkan aku dan anak. Ayah, kenapa baru datang? Di RS itu bosan, Nadia mau pulang. Apa? Rizky kamu lagi? Aku segera ke sana. Nadia, tenang. Tunggu kau sembuh, ayah antar pulang. Antar dia pulang. Rizky, tadi dokter telepon, kamu lagi sakit. Kakak takut sekali. Kak, aku tak apa. Jangan dengar doktor. Kak, apa kamu malam-malam ke bar jual arak? Dasar nakal. Jangan ikut campur urusan kakak. Sekarang, penting kamu sembuhkan diri. Kak. Sudahlah, kakak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau terus, kakak akan marah. Ada apa? Cuma bercanda. Kamu mau kuhajar? Aku menyerah. Putri Cahaya, dulu demi uang kau tinggalkan kami. Kini malah demi pria ini. Hutang 100 juta, nyanyi di bar. Dasar nakal. Mau minum? Mau. Tak ada air. Aku ambil air. Ya. Kenapa takut banget ketemu aku? Takut pacarmu tahu? Pacar apa? Benar. Dia pacarku. Kau sungguh wanita licik. Aku wanita licik.
Apa urusannya Bapak Pratama? Mohon Bapak Pratama, jauhi hidupku. Putri Cahaya, kau belum tahu. Mulai hari ini, aku pemilik hutang terbesarmu. Aku yang paling besar, kreditermu. Kamu? Ya, aku... Kamu kan siap dengan siapa saja. 100 juta ini cukup untuk belimu, kan? Aditya, kamu harus terus menghinaku begini. Baik, terima kasih Bapak Pratama. Yang Bapak mau, aku lakukan. Putri, wajahmu yang siap dengan siapa saja, sungguh murahan. Ini kan yang Bapak ingin lihat. Kalau Bapak tak ada urusan, aku pamit dulu. Nadia, minum obat. Tak mau, obatnya pahit. Aku mau cari ayah. Gadis ini, kenapa aku tiba-tiba ingin dekat dengannya? Gawat. Jangan biarkan Putri dekat anakku. Putri, Kak Fajar, kok kamu di sini? kata direktur, operasi adikmu butuh 500 juta. Aku masih ada tabungan, ambil saja dulu. Gak usah, Kak. Aku udah dapat kerjaan yang gaji lumayan. Nanti harusnya bisa kumpulkan biaya operasi Rizky. Putri, sudah sekian lama kamu masih seperti saat sekolah dulu, keras kepala. Kak, selesai urus Rizky. Aku harus kerja. Aku duluan. Putri, ayo jalan bareng, aku antar. Putri Cahaya, kamu benar-benar wanita yang licik. Pria-pria yang lingkari kamu ada berapa sih? Putri Cahaya, kamu butuh uang sampai segitunya. Bapak Pratama, mobil Bapak hampir siap. Putri Cahaya. Bisnis, kamu lumayan sibuk. Mau main tipu lagi? Ini pekerjaanku. Pekerjaan? Pekerjaanmu cuma bersih-bersih, kan? Sini, bersihkan ini. Baik. Bersihkan lagi. Sampai aku puas. Aditya, kenapa kamu selalu mengganggu aku? Sudah kubilang,
rasakan sakitmu 1000 kali lipat kembali padamu. Bersihkan baik-baik. Kalau tidak, ada ribuan cara biar kamu kehilangan kerja. Sayang, nanti kalau aku kaya, aku juga belikan mobil mewah begini buat kamu. Oke, aku percaya kelak suamiku pasti bisa jadi orang kaya raya. Oh ya? Berani kau semprot? Yuk! Sekarang, antara kita sudah tak sama lagi. Sudah kucuci. Uangmu akan kubalikin secepat mungkin. Tak usah permalukan aku lagi. Kau butuh uang. Jadi asisten pribadiku. Asisten pribadi? Aditya cuma mau aku jadi anjing yang selalu siap. Aditya, kenapa kau terus-menerus permalu aku? Kau masih utang 1 miliar. Operasi masih kurang 500 juta. Kurasa kau harus pikir baik-baik. Halo. Besok jam 10 pagi. Tunggu di rumah Pratama. Jangan telat. Kamu paling suka mawar, kan? Barefoot, naiklah. Aditya, kamu lagi apa? Aku sedang potong duri mawar. Aku tahu kamu paling suka mawar. Takut kamu terluka. Ayo, ini untukmu. Inikah cara Bapak Pratama menyiksa orang? Hari ini, naiklah dengan telanjang kaki. Atau keluar. Bapak Pratama, apa puas? Berdirilah di sini. Refleksikan diri. Aditya mau permalukan aku. Sebarusan saja. Aku permalukan kamu. Masih ingat dulu kamu bagaimana sama aku? Putri, kuatlah. Lihat aku dan anak kita. Pintu keluarga cahaya takkan pernah terbuka untuk pria miskin sepertimu. Hilangkan saja harapanmu. Putri sudah jadinya, Santoso. Putri, keluarlah. Putri. Dulu di depan rumahmu, aku berlutut sehari semalam. Mohon kau temui aku. Kau tak mau bertemu aku. Bahkan kau tinggalkan anak kita. Anak apa? Kok tega? Dia baru lahir, kau tinggalkan dia. Aku ingin kau mati. Mana mungkin aku tinggalkan anak kita? Kau bohong. Aditya, apa kau tak pernah sembunyi dari aku? Nadia, anakku,
Benar. Nadia itu putriku. Benar kan? Bukan. Bukan. Nadia di telepon itu. Anakku dengan wanita lain. Tak ada hubungannya. Tak ada urusanmu. Berdirilah di sini. Tanpa izinku. Jangan pergi kemanapun. Aditya, sudah ada wanita lain di sisimu. Kenapa masih menyiksa aku? Aditya, kakinya Putri terluka. Berdirinya lama di tangga. Pasti tak kuat. Tak usah urus. Dulu, dia tinggalkan aku dan Nadia. Aku ingat semuanya. Aditya, kau jebak dia dengan posisi asisten. Sebenarnya tak tega dia jadi penari. Atau kau benaran benci dia? Aku benci dia. Tentu saja aku benci dia. Dia tinggalkan aku dan Nadia. Aku ingin habisi dia. Putri, kau tak apa? Putri! Aditya, setelah uangmu kubalikin, aku akan hilang dari dunia hidupmu. Putri! Aditya. Dia mirip ibu. Arini? Putri, kenapa ke sini? Lama tak jumpa. Ku dengar sekarang kau asisten Aditya. Kenapa? Ada apa? Putri, kau mungkin belum tahu. Aku sudah bersama Aditya. Jadi, jauhi dia sedikit. Aku tak peduli. Soal hubungan kalian, aku cuma asistennya. Putri, kau tak mau bicara baik-baik? Ya, terpaksa kasar. Ku dengar adikmu di RS ini bakal operasi potong. Bakal operasi. Aku kebetulan kenal dokter utama adikmu. Coba tebak, operasi adikmu berapa peluang kesuksesannya? Kau ancam aku, mau adikmu selamat? Kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Aku mau kau hilang dari dunia ini. Selamanya. Arini, aku bisa setuju. Tapi kau harus bilang, apakah Nadia itu anakku? Jangan harap dia Anakmu. Tuhan bermain-main dengan hidupku. Orang yang paling cinta padaku benci aku sampai tulang. Putri Cahaya. Aku pernah bersumpah, aku pasti balas luka yang kau kasih 1000 kali lipatnya ku pulangkan padamu. Nadia anakku. Soal anakmu sudah meninggal. Anakku satu-satunya juga pergi. Aku mau kau lenyap dari dunia ini. Sekarang yang bisa kulakukan hanya tukar nyawaku demi nyawa Rizky. Nadia mana? Bukannya dia sama kamu? Pernah lihat Nadia? Anak kecil di kamar 3. Nadia! Nadia! Nadia, jangan lari. Kau mau kemana?
Ibu. Ibu. Nadia. Putriku. Gak bisa. Putri sudah punya orang baru. Gak bisa biarkan dia berpikir lagi. Nadia. Putri, Kau mau bunuh diri? Silahkan. jangan ikutkan putriku. Tak boleh sampai Aditya tahu. Aku di sini. Jangan sampai dia tahu. Aku yang suruh Putri bunuh diri. Nadia. Jangan nakal. Kembali ke kamar. Ini jelas-jelas ibu. Kenapa ayah bohong? Apa? Ayah takut ibu meraihku darinya. Bawa dia pulang. Baik. Nadia anak asuhku dari panti asuhan. Tak ada hubungan dengannya. Kau bilang, dia anakmu dengan wanita lain. Putri, anakmu sudah meninggal. Dulu kau tinggalkan kami. Sekarang pura-pura. Seperti ibu penyayang. Buat siapa? Dulu aku tak punya pilihan. Hentikan! Ku beritahu. Jangan sakiti dia lagi. Putri. Pacar barumu? Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Aditya, kamu gila ya? Kamu Aditya? Ya. Aku mantannya. Aditya? Aku penasaran. Kenapa kamu suka sekali barang bekas orang lain? Aditya, dengar ya. Kau sakiti aku saja boleh. Kalau berani kau sakiti dia, aku nggak akan maafin kau. Kak. Orang tadi, itu orang yang kau rela mati daripada nikahi dan jadi duda demi dia. Tak boleh sampai Rizky tahu, aku jadi asisten pribadi Aditya Pratama. Rizky pasti khawatirkan aku. Putri Cahaya, 2 jam lagi. Kalau tak ada di ruang baca, tak usah datang lagi. Aku minum dingin, terima kasih. Gak apa-apa. Aku tak apa. Lepaskan. Kamu pikir kamu hebat? Sakit? Sudah kemerahan. Jangan gerak. Di rumahmu, kok ada obat-obatan ini? Simpanan. Jangan sampai ada bodoh yang terluka. Tanganku sudah sembuh. Nanti, jangan sampai aku lihat kamu bodoh lagi. Rapat diganti sore. Siapkan semua perlengkapan rapat. Aditya, kamu kadang menyiksa aku, kadang begitu peduli. Kamu mau apa sebenarnya? Aditya? Putri Cahaya? Kenapa kau di sini? Kau seperti permen karet. Tak bisa lepas dari Aditya. Ini pekerjaanku. Pekerjaan? Dengar ya, aku sebentar lagi akan nikahi Aditya. Kau tak punya peluang. Tenang saja. Aku tak akan ganggu kalian. Putri Cahaya, bukankah kau masih hutang Aditya 100 juta? Baik,
Uang itu biar aku bayar. Mulai sekarang. Lenyap dari rumah Pratama. Kau pikir aku mau tetap di samping Aditya? Hutangku, aku yang bayar. Tak usah kau urus. Putri Cahaya, aku sedang menolongmu. Jangan tak tahu diri. Tenang saja. Setelah lunas, aku langsung pergi. Tak mau tinggal 1 detik. Putri Cahaya, apa kau begitu ingin menghindariku? Keluar! Aditya? Putri Cahaya, keluar! Aditya, aku bawa nasi kesukaanmu. Mau coba? Nasi buati sudah siap. Sudahlah, karena kamu sudah bawa, aku coba saja. Oke. Hari ini, aku masak kesukaanmu. Brokoli udang dan kangkung goreng. Hah? Enak nggak? Buatmu, pasti enak. Bapak Pratama, kalau tak ada hal lain, aku pamit dulu. Putri Cahaya, kamu mau antar makan ke cowokmu di rumah sakit? Iya. Ini urusan pribadiku. Bapak Pratama, apa Bapak nggak merasa terlalu ikut campur? Aditya, karyawan Pratama tak tahu aturan. Arini, aku asisten pribadi Aditya. Belum sampai giliranmu. Kamu... Oke. Pribadi. Kita bahas saja soal kerja. Sekarang jam 11 siang. Ku beri waktu sampai jam 1 siang antar dokumen ke kantor. Kalau telat 1 menit, kau akan tahu akibatnya. Dari rumah Pratama ke kantor cuma 40 menit. Selesai itu, bisa ke rumah sakit antar makan Rizky. Harusnya cukup. Baik. Tunggu, aku suruh pergi. Tinggal, layani aku dan Arini. Selesai makan, baru pergi. Tinggal di sini. Layani aku dan Arini. Pulang setelah makan. Aditya, aku asisten pribadimu, bukan pembantumu. Putri, aku bosmu. Ku bilang apa, kau harus lakukan. Jangan coba kabur dariku. Siapa suruh kau duduk? Berdiri. Aditya, cicipi. Enak nggak? Sayang, ini sup yang baru kubuat. Cicipi, enak gak? Sayang, supmu enak banget. Aku suka banget. Sayang, asal kau suka, kubuat cek mari. Sudah telat, Bapak Pratama. Aku harus antar dokumen. Sungguh tak sabar ketemu pacarmu itu. Yah, Bapak punya Arini. Aku juga ada yang harus kujaga. Putri, tak sangka pengaruh pria itu begitu besar. Baik. Aditya? Putri, dasar wanita tak tahu balas budi. Putri Cahaya, dasar wanita. Aku gak akan biarkan kau rebut Aditya dariku. Rizky, kakak sibuk kerja jadi telat. Lapar ya? Nadia? Tante Putri, Paman Rizky, sudah makan? Kak. Berkat Nadia, dia ajak makan ke restoran sehat dan enak. Ternyata Nadia hebat juga. Kak,
Kurasa Nadia mirip sama kakak waktu kecil. Aku juga. Aku dan Nadia rasanya sudah kenal. Kak, menurutmu Nadia... Nadia. Ayah, cepat main sama kami. Tante Putri juga ada. Kami berempat bisa main ayam-ayaman. Nadia, sudah waktunya pulang. Ayah sudah bilang berapa kali. Jangan asal ngobrol sama orang asing. Tante dan paman bukan orang asing. Ayah. Nadia, dengar ayah. Kita pulang. Nadia, dengar ayah. Nanti kita main lagi. Bintik di belakang leher bayi ini ngirit bulan. Bintik ini, Nadia. Apa benar dia putriku? Saat melahirkan, kurasa kulihat di belakang lehernya ada bercak lahir. Hanya dengan menemukan catatan medis itu, baru bisa diketahui apakah Nadia anakku atau tidak. Dulu saat aku melahirkan, harusnya tanggal 21 Agustus. Sudah ketemu. Ayah Aditya Pratama. Lahir 21 Agustus. Memang begitu. Sama dengan anakku. Lahir di hari yang sama. Nadia benar-benar putriku. Kayaknya aku harus tes DNA. Nona Cahaya. Benar-benar tertarik sama arsip rumah sakit. Aku cuma mau cek rekam medisku sendiri. Benarkah? Kenapa harus malam-malam? Lima tahun lalu, kau pergi begitu saja, meninggalkanku. Sekarang tertarik sama arsip putriku. Apa maksudmu sebenarnya? Nadia putriku, benar kan? Nadia anakku, benar kan? Ini peringatan terakhir. Nadia bukan anakmu. Jangan berhayal lagi. Punya anak denganku. Bukan anakku. Kayaknya aku harus cari kebenaran sendiri. Kenapa? Sebegitu buru-buru cari pria itu? Apa maksudmu? Gak ada maksud. Kenapa? Bapak Pratama cemburu? Kalau ku bilang iya. Keluar. Kamu belum jawab pertanyaanku. Sekarang apa lagi yang mau kita bahas? Aditya, kamu nggak hafaz? Awas. Kenapa lindungi aku? Takut data rumah sakit rusak. Data rumah sakit mahal. Worst buat Bapak Pratama jadi penyangga manusia. Aditya? Putri Cahaya, kenapa kau di sini? Aku suruh dia datang. Kenapa kau ke sini? Aditya, aku jenguk Nadia. Tadi aku telepon kau belasan kali. Kau tak angkat. Suster bilang kau di ruang arsip. Jadi aku cari kau. Ada apa? Kata direktur, kondisi Nadia ada perkembangan. Kau diminta ke sana. Kondisi Nadia ada perkembangan. Aku segera ke sana. Kau juga periksa. Apa ada luka? Putri, kok kamu jadi begini? Mau panggil dokter, periksa kamu. Bilang saja. Putri, sudah ku bilang, jangan pikirkan Aditya lagi. Sekarang, dia priaku. Aku tahu, aku cuma mau... Kamu mau apa? Kamu pikir aku nggak tahu? Ku bilang saja, aku sudah hamil anak Aditya. Selamat. Tapi apa hubungannya dengan aku? Tentu ada hubungan. Aku tak mau siapapun ganggu keluarga kami. Hidup kami. Keluarga 3. Lalu Nadia, anak wanita liar. Sama seperti kamu. Tak pantas di sisi Aditya. Wanita liar? Kamu tahu siapa ibu Nadia? Aku nggak tahu. Tapi, ku bilang saja, jangan berniat pada Nadia. Arini, aku cuma tanya siapa ibu Nadia. Kenapa kamu gugup? Jangan-jangan kamu tahu siapa Nadia? Putri, sembarangan. Mana mungkin aku tahu siapa Nadia?
Ku beritahu, jauhi Aditya. Jauhi dia. Kalau enggak, aku akan tunjukkan akibat menyinggungku. Saat bahas Nadia, Arini jadi gugup. Pasti ada yang aneh. Aku harus cari tahu. Apakah Nadia anakku? Tuan Pratama, Nadia harus segera transplantasi hati. Kalau tidak, mungkin tak akan bertahan seminggu. Kayaknya cuma Putri Cahaya yang bisa transplantasi hati Nadia. Nadia, sudah rapi. Nadia, kamu cantik sekali. Bisa cerita ke tante apa penyakitmu? Tante, Nadia cuma tahu aku mau operasi hati, kata ayah. Asal ketemu paman tante baik hati, donor hati Nadia, penyakit Nadia sembuh. Jangan takut, Nadia. Tante percaya, ayah pasti bisa temukan donor hati yang cocok. Nadia masih kecil, harus ganti hati. Aku mau tes kecocokan hati, biar Nadia ada harapan. Bawa rambutku dan Nadia buat tes DNA. Jika Nadia anakku, kemungkinan kecocokan hati bisa lebih tinggi. Putri nggak benci Nadia. Dia pasti setuju donor hati. Tunggu hasil tesnya. Jika Nadia anakku, aku bisa donor hati Nadia. Putri, ikut aku. Lepaskan. Kenapa kamu menyuruhku? Nadia, anakmu. Minggir, silakan. Nadia. Nadia anakmu. Minggir, silakan. Nadia. Kalau aku ibu Nadia, bisa kuserahkan hati. Nadia bukan anakku. Putri Cahaya Nadia dalam bahaya. Cepat cek donor hati. Aku tak bisa tukar hati Nadia. Kau marah karena aku hina. Jadi kau balas dendam. Aditya, daripada paksa aku cek donor, lebih baik cari donor yang cocok untuk Nadia. Saat ini hanya hati kau yang paling cocok. Bapak Pratama, cocoknya paling tinggi antara keluarga dekat. Maksudmu, Nadia ada hubungannya denganku? Ya. Aditya Pratama, demi suruh aku donorkan hati untuk putrimu, kau tega bohongi aku begini. Aditya Pratama, kau memang penipu licik. Putri Cahaya, Nadia itu anakmu yang kau tinggalkan di RS dulu. Anakku dulu di RS sejak lahir sudah meninggal. Jangan bohongi aku lagi. Putri Cahaya, kau masih kejam seperti dulu. Dulu demi pria lain, kau tinggalkan aku dan Nadia. Sekarang, demi kekasihmu, kau biarkan Nadia mati. Aditya, kau ngomong apa? Kenapa? Apa aku salah? Kau takut pria itu tahu kau punya anak? Takut dia tinggalkanmu? Benar kan? Cukup! Aditya? Kata dokter, Nadia selamat. Apa? Aditya. Kata dokter, Nadia selamat. Apa? Nadia selamat? Udah ketemu donor hati? Benar, ketemu donor hati. Bagus, ayo. Kecocokan hati tinggi di keluarga dekat. Donor hati ini Ibu Nadia. Aku harus ikut lihat. Direktur Wijaya, ku dengar Anda sudah temukan donor hati untuk Nadia. Siapa orang itu? Arimi? Kamu? Arini? Siapa? Masa kamu? Kapan kamu cek cocokan hati? Aditya, kulihat belakangan ini kau lelah demi Nadia. Jadi kubiarin. Aku diam-diam cek cocokan hati Nadia. Tak sangka aku bisa menolongmu. Masa aku? Demi Aditya nikahiku. Dan saham Pratama milikku. Orang donorkan hati, harusnya aku. Direktur Wijaya. Bagus, karena Arini mau donorkan. Kapan operasinya bisa dimulai? Bapak Pratama, operasi bisa kapan saja. Tapi
Transplantasi hati bikin Arini terlalu sakit. Aku tak mau dia sakit lama-lama. Direktur Wijaya, aku paham maksudmu. Permintaan apa saja? Aku setuju. Jangan. Keluarga Wijaya tak butuh uang. Aku mau kau nikahi Arini. Jaga dia selamanya. Baik. Tenang, Bapak. Kata-kataku belum selesai. Kubutuhkan kau serahkan 80% saham Nadia ke Arini. Apa? Perusahaan ini didirikan demi Nadia. Si tua ini mau ambil perusahaanku. Usir aku dan Nadia. Rupanya Direktur Wijaya sudah rencana. Mana ada rencana? Aku cuma pikirkan masa depan Arini. Entah Bapak Pratama, mau perusahaanmu, atau putrimu. Dasar licik. Minta aku serahkan saham Nadia ke Arini. Mulai sekarang, Pratama Corp mungkin bakal jadi milik Wijaya. Nanti tak cuma aku yang tunduk sama mereka. Bahkan Nadia tak akan bisa lolos. Nikahi Arini? Boleh. Tapi saham Nadia ke keluarga Wijaya? Tak mungkin. Ayah cuma mau masa depanku aman. Jangan marah ya. Aku bisa jamin masa depanku. Tapi takkan korbankan masa depan Nadia. Bapak Pratama, anak muda mudah emosi. Aku tunggu keputusannya. Ayah, kau Aditya benar tak setuju? Tenang saja, Rini. Aditya itu takkan bisa menolak. Ayah ancam Nadia. Ia tak marah. Itu sudah baik. Tak cuma ancam Nadia. Aku juga akan suruh dia serahkan saham ke Wijaya. Ayah, apa ayah bilang? Mana mungkin? Kenapa tak mungkin? Seperti yang ku tahu, penyakit Nadia tak bisa ditunda lagi. Tak operasi, dia mungkin takkan selamat. Pencocok hati satu-satunya. Cuma kita yang tahu. Dengan begini, aku tak perlu donorkan hati. Bisa nikahi Aditya. Ayah dapat saham Pratama. Rencana hebat. 3 manfaat sekaligus. Kenapa melihat Nadia menderita, hatiku sakit sekali. Putri Cahaya, kau aktor. Tadi tak mengakuinya sebagai putrimu. Sekarang di ruang sakitnya, berpura-pura sedih dan menderita. Berpura-pura buat siapa? Meski Nadia bukan putriku, aku tetap sakit melihatnya menderita. Jangan pura-pura lagi. Saat kau tinggalkan Nadia, kau begitu tega. Sekarang kau kembali. Buat apa? Nadia! Nadia! Minggir! Dokter! Penderita pendarahan darurat, operasi segera. Kondisi hati memburuk, tak bisa ditunda. Segera hubungi pendonor hati. Apa demi kesehatan Nadia, aku harus tunduk saja. Halo? Aku setuju. Halo, Ibu Cahaya. Hasil tes menunjukkan kecocokan hati Anda sampai 95%. Apa Anda bersedia donor? Putri Cahaya, kau pendonor Nagib. Baik, aku segera datang. Karena Bapak Pratama setuju, kita segera siap operasi. Semoga kalian jaga janji. Terima kasih sudah selamatkan Nadia. Demi Nadia, harus begini. Jangan takut Nadia, cuma tidur sebentar saja. Papa, sampai jumpa. Sampai jumpa. Semangat!
Halo, Ayah? Donor hati itu di mana? Tenang saja Rini, aku sudah suruh orang ke dia. Kau cuma perlu pura-pura keluar dari ruang operasi bersama Nadia. Baik, Ayah. Jadi, siapa nama donor hati itu? Ku dengar, Putri Cahaya. Putri Cahaya? Jangan sampai Aditya tahu yang donorkan hati itu Putri. Tentu, Rini. Tenanglah. Dokter yang ikut operasi ini tak akan bocorkan sedikit pun. Baiklah, aku tenang. Tunggu operasi selesai. Putri dan Nadia harus lenyap dari hidupku. Sekarang Arini dan Nadia sudah di ruang operasi. Semoga operasi ini berjalan lancar. Selamat Tuan Pratama. Operasi berjalan lancar. Putri dan donorkan segera keluar. Syukurlah. Terima kasih, Dr. Rendra. Ayah, Ayah di sini. Ayah, apa Nadia sudah sembuh? Nadia, kamu sekarang sudah anak yang sehat. Sebentar lagi kamu bisa main sama teman-teman. Main bareng dan sekolah TK bareng. Tuan Pratama, Nadia masih perlu istirahat. Kami perlu pindahkan dia ke ruang rawat untuk diamati. Nadia, istirahatlah. Aditya. Arini. Demi Nadia, kamu rela mengambil hati kamu. Tenanglah, perjanjian Wijaya akan kuwujudkan. Aditya. Kamu benar-benar mau nikahiku? Sudah janji ke keluarga Wijaya, takkan menyesal. Istirahatlah. Aditya. Aditya. Aku tahu hatimu masih ada, Putri. Tapi untuk Nadia, yang donorkan hati aku, bukan Putri. Ku beri kau lupakan putri wanita itu. Putri memang tak ada hubungan denganku. Tak usah khawatir soal dia. Kalau begitu, bulan depan kita adakan pertunangan. Baik. Aku tahu. Bawa dia istirahat. Apa aku dan Nadia benar-benar dikontrol orang Wijaya? Nadia, sakit tidak? Ada yang tidak enak? Gak sakit, Ayah. Jangan khawatir soal Nadia. Nadia bisa tumbuh sehat dan kuat. Iya, Nadia. Ayah, akhirnya bisa tumbuh sehat. Ayah, orang baik yang kasih hati untukku siapa ya? Tante Arini. Waktu Tante Arini, saat operasi, aku jelas dengar suara Tante Putri. Nadia, ayah lihat sendiri. Itu Tante Arini yang ikut ke kamar operasi. Mana mungkin Tante Putri? Pasti bukan Tante Arini. Tante Arini sangat jahat. Dulu dia menindas Tante Putri. Aku jelas ingat ada yang genggam tanganku. Dan bisik-bisik Nadia. Jangan takut. Suaranya mirip Tante Putri. Ayah tak tahu engkau dan Tante Arini ada salah paham apa. Tapi memang Tante Arini yang selamatkan nyawamu. Aku gak percaya. Sudah, Nadia. Operasinya lama. Kau pasti salah ingat. Iya. Lapar nggak? Mau makan apa? Ayah, Nadia mau kue bunga di selatan kota. Oke, ayah suruh orang belikan. Putri Cahaya itu kenapa tak angkat telepon? Apalagi pergi jaga pria simpanannya. Kak, kamu gak apa-apa? Kok kamu sakit? Rizky, tenanglah kakak, cuma operasi kecil. Operasi kecil? Kak, kenapa gak kasih tahu aku? Adik bodoh. Kakak,
Takut kamu cemas. Gak usai rumah tangga runtuh. Ayah ibu pergi satu-satu. Kita berdua. Sejak itu, di dunia ini cuma kamu yang bisa kucari. Rizky, tenanglah. Kakak gak akan tinggalkanmu. Sendirian di dunia ini. Kamu juga di dunia ini yang satu-satunya. Kak, apa aku jadi bebanmu? Bikin kamu susah? Adik bodoh, mana ada beban? Kakak tak berguna. Tak bisa kasihmu hidup yang lebih baik. Kak, kamu sakit apa sih? Harus operasi? Adik bodoh, kakak gak sakit. Nggak sakit. Kenapa harus operasi? Kak, ku kasih hati Nadia. Kamu kasih hati Nadi? Donor hati? Hati kamu cocokin Nadia? Tapi cuma donor dari keluarga dekat yang paling cocok. Jangan-jangan Nadia benar-benar anak kandungmu? Rupanya laporan DNA aku dan Nadia pasti ada masalah. Benar, aku bisa donor hati Nadia. Artinya, Nadia anakku. Baguslah. Orang tua kita lihat cucunya lucu begini, pasti senang. Putri Cahaya, ternyata kau di sini. Berdirilah. Putri Cahaya, teleponmu tak diangkat. Ternyata kamu pacaran sama pria ini. Kau tak lihat dia sakit? Putri, jangan pura-pura lagi. Aditya, aku tak pura-pura. Cukup, Putri. Kau cuma tak mau donor hati Nadia jadi bohong sakit. Sembarangan. Dia sakit. Sudah, Rizky, Aditya. Karena Nadia sudah aman, apa keperluanmu padaku? Bagaimana kau tahu Nadia sudah aman? Bilang, apa kamu mau merebut Nadia dariku? Jadi cari tahu soal Nadia. Aku ibu Nadia. Aku berhak pedulikan dia. Tak pantas jadi ibunya. Kenapa dia tak pantas? Wah, kau cepat bela dia. Sayang padanya. Aditya, kau ngomong apa? Putri Cahaya, kau tak mau donorkan hati karena takut dia tak mau kau. Jaga mulutmu. Kau kira dia itu wanita yang bersih? Dia kerja di bar. Aditya, apa maumu sebenarnya? Aku tak mau apa-apa. Ku perintahkan kau ikut aku. Kau mau siksa dia? Sampai kapan? Aku siksa dia. Putri Cahaya, kumohon, jangan pura-pura lagi untuk dapat simpati pacarmu. Boleh? Pacar? Simpati? Aditya, kau benar-benar buta. Lihat baik-baik. Putri Cahaya, aku lihat Arini dan Nadia keluar dari ruang operasi. Jadi, kamu kira yang donorkan hati Nadia itu Arini? Putri Cahaya, kau tak mau donorkan hati Nadia ya sudah. Kau malah tega berbohong di sini. Kau kira dengan memalsukan surat donasi organ ini bisa menipu aku? Hah? Aku tak memalsukan. Arini yang berbohong. Putri Cahaya, kau tak hanya sama seperti dulu, kejam dan tega. Kau juga sudah bisa bohong. Kau tak tahu dia buat apa untukmu. Kenapa bilang dia tega? Aku tak tahu. Kau tahu. Cukup. Bapak Pratama, kau tak diterima di sini. Keluar. Putri Cahaya, aku bosmu. Bos? Aku resign sekarang juga. Berani kau. Jangan harap resign. Selama aku tak lepasin, kau takkan bisa pergi dariku. Aditya. Kenapa kesini? Aditya, aku baru operasi. Dada sakit. Mau ketemu kamu. Arini, operasi hati seharusnya perut yang sakit. Kenapa kamu sakit dada? Putri. Apa maksudmu? Kau curiga aku tak donorkan hati Nadia? Kau tukar hati atau tidak, kau sendiri yang tahu. Kau sendiri demi kekasihmu tak mau donorkan hati Nadia? Coba ulangi lagi. Aditya. Cukup. Siapa yang tukar hati Nadia, aku sendiri yang tahu. Aditya, aku menanggung risiko donorkan hati Nadia. Sampai kini malah difitnah. Hatinya sakit sekali. Sudah, kau pulang dan istirahatlah. Kau antar aku pulang. Putri, Nadia mau kue bunga.
Tak peduli kau pura-pura sakit atau memang sakit, kau harus belikan. Kak. Kakak, kamu sudah bangun? Ada air. Aku ambilkan. Rizky. Ayo bicara. Kalau kamu tahu, aku adik Putri. Kenapa masih di depan Aditya bilang aku pacarnya? Penting kamu siapa? Yang penting Aditya salah paham soal kalian. Biar dia lebih benci Putri. Kok kamu bisa begitu kejam? Kejam? Putri merebut Aditya. Merebut cinta yang milikku. Dia lebih kejam dariku. 100 kali lipat. Arini, kau dan kakakku teman masa kecil. Tak sangka kau bisa jadi begini. Aku jadi seperti apa? Aku selalu begini. Yang Putri punya, semua aku habisi. Arini, cukup. Aku tahu hati Nadia. Bukan kau yang sumbangkan. Tentu bukan aku. Mana mungkin demi Putri. Anak jalang itu, aku sumbangkan hati. Dasar penipu. Ayo, kau harus jelaskan ke Aditya. Lepaskan! Kenapa harus aku belakang Putri? Lagian, walau kalah, tebak saja. Aditya percaya padamu. Atau Putri? Hati itu kakakku yang sumbangkan. Kenapa Aditya tak percaya? Rumah sakit ini, kuasaku. Rekam medis, aku tulis sesuka hati. Kamu. Kamu siapa? Berani juga kau pukul aku? Kau mungkin tak tahu. Aditya Pratama benar-benar benci kakakmu. Dulu, aku bilang ke Aditya, kakakmu suka orang kaya, jadi nikahi keluarga Santoso, dan tinggalkan anaknya. Aditya sangat benci dia. Omong kosong. Kakakku tak ke keluarga Santoso. Putri ke keluarga Santoso. Apa penting? Yang penting, Aditya benci dia. Selama ini, Aditya Pratama selalu benci Putri. Mana mungkin dia percaya Putri Cahaya yang genorkan hati untuk Nadia? Aku akan kasih tahu. Semua ini ke Aditya. Aditya takkan percaya. Mana mungkin dia percaya? Seorang penari donorkan hati untuk Nadia. Apa kau bilang? Sepertinya kau belum tahu. Tatakmu demi biaya pengobatanmu, relakan jadi penari bar. Dibuli orang, relakan jadi sopir cuci. Dibuli dan dihina. Tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Kakak dulu begitu sombong. Begitu sempurna. Demi penyakitku. Malah lakukan hal ini. Iya, Putri Cahaya. Orang yang begitu sombong malah bisa dihina. Semua ini salahmu. Salahku. Kalau bukan penyakitku. Kakak takkan begini. Semua ini salahmu. Penyakitmu takkan sembuh. Kau hidup cuma beban kakak. Kalau kau mati, kakakmu takkan kerja di tempat itu.
takkan disiksa Aditya lagi. Ya, kalau aku mati, semua akan beres. Kak, Aditya itu pria yang pernah kamu cintai? Kami cuma pernah saling cinta. Jadi kalian kenapa bisa begini? Dia kira aku tinggalkan dia. Tonno dia. Kenapa nggak kasih tahu dia kebenarannya? Memberitahu pun, bulan depan dia akan nikahi Arini. Minting. Biarkan salah paham saja. Kak, aku nggak mau lihat kakak menderita. Dipukuli dia. Kakak tak apa. Ini utangku padanya dan Nadia. Rizky, tunggu kau sembuh. Kita pergi saja. Kak, penyakitku. Kakak cari dokter terbaik. Operasikanmu. Asal kamu senang, tiap hari minum obat tepat waktu. Semua usaha kakak akan sepadan. Kak, tenang saja. Aku minum obat tiap hari, turuti dokter. Kak, boleh aku belikan Nadia kue bunga? Dasar nakal. Ternyata mau belikan Nadia kue bunga. Tapi Kak, aku khawatir badanmu. Kak, aku nggak kambuh. Obat juga tepat waktu. Rumah sakit terlalu pengap. Biar aku jalan-jalan sebentar. Tapi Kampung Selatan dari RS 20 km. Kamu yakin kuat? Aku kuat. Kak, tenang saja. Baiklah. Jangan lupa jaga diri di jalan. Kak, tenang saja. Aku bukan anak kecil lagi yang selalu ikut kamu dan cuma bisa nangis. Adik bodoh. Di mata kakak, kamu selalu jadi anak nakal yang suka nangis. Kak, setelah aku pergi, jaga diri baik-baik. Tenang saja. Kau belikan kue bunga. Cuma 1 jam. Kakak bisa jaga diri. Aku takkan kembali lagi. Jaga diri baik-baik. Anak kecil yang cuma nangis. Jangan nangis. Cepat pergi. Kak, selamat tinggal. Nadia, kata paman, operasimu lancar. Berkat tante baik itu, Paman Rizky, Nadia sekarang bisa main sama anak-anak lain dan sekolah TK. Yeay! Iya, Nadia kecil kita pasti punya banyak teman baik. Paman Rizky juga teman terbaikku. Nadia kecil kita ternyata anak yang lucu dan pengertian. Oh iya, Paman Rizky, kapan Paman pulang? Nanti Paman datang bacakan cerita ya. Tenang saja, paman segera pulang. Bacakan cerita seru lagi. Oke ya? Yeay, aku paling suka dengar cerita Paman Rizky. Paman tak cuma cerita, tapi juga penyihir. Paman penyihir? Penyihir? Paman Rizky bisa ubah apa? Ya, walau paman tak bisa sulap. Tapi paman bisa tebak apa yang Nadia mau. Paman Rizky, kok bisa tahu apa yang kupikir? Paman tahu Nadia mau makan. Wah, Paman, kok Paman bisa tahu? Karena paman penyihir. Wah, Paman hebat sekali. Paman juga tahu, Nadia paling suka Tante Putri. Mau Tante Putri jadi ibunya? Benar kan? Iya, tapi sepertinya Ayah nggak suka Tante Putri. Dia bilang Tante bukan ibu Nadia. Ayah bukan nggak suka Tante Putri. Ayah cuma belum sadar hatinya. Sadar hatinya? Paman Rizky, kenapa hari ini bicaramu susah dimengerti? Nadia, bisa janji sama paman satu hal. Paman Rizky, apa sih itu? Nadia, Tante Putri baru operasi. Bisa bantu paman jaga Tante Putri. Paman, Tante Putri sakit ya? Tante Putri baru operasi kecil. Jadi dia butuh orang yang jaga. Tante Putri juga operasi ya? Iya, betul. Tapi Nadia ada ayah menjagamu. Tapi Tante Putri tak ada ayah menjaganya. Nadia bisa bantu jaga Tante Putri? Nadia janji, pasti jaga baik-baik Tante Putri.
Nadia hebat. Paman Rizky, kita sama-sama jaga Tante Putri ya. Paman Rizky tak bisa jaga Tante Putri. Kenapa? Paman Rizky mau kemana? Paman mau belikan kue bunga. Serius? Serius? Nadia paling suka makan kue bunga kan? Paman Rizky, kapan Paman pulang? Paman Rizky pergi ke tempat jauh. Belikan Nadia kue bunga. Jadi Paman Rizky pergi lama ya? Iya. Jadi Paman mau minta Nadia bantu jaga Tante Putri. Nadia janji. Tapi Paman Rizky cepat pulang ya. Baik. Sebelum Paman pulang, Nadia harus jaga baik-baik Tante Putri. Paman Rizky tenang saja. Nadia akan jaga baik-baik Tante Putri. Jadi kita janji. Kak, aku sudah bebankan kakak selama ini. Tak bisa biarkan Nadia pergi. Ini yang terakhir yang kulakukan. Paman Rizky, kenapa menangis? Nadia, mata Paman cuma kena pasir. Nadia ciuk-ciuk Paman. Kamu kesini buat apa? Aku mau lihat Nadia. Apa maksudmu? Jangan kira aku tak tahu. Ayah, Paman cuma mau lihat aku. Nadia, kamu masih kecil. Belum bisa bedakan siapa yang baik, siapa yang jahat. Ayah, Nadia bisa bedakan. Paman Rizky itu orang baik. Bapak Pratama, anak kecil paling polos, juga paling bisa bedakan baik dan jahat. Malah orang dewasa mata tertutup kebohongan, tak bisa bedakan. Apa maksudmu? Maksudku kamu, tak bisa bedakan. Berani kamu bilang aku tak bisa bedakan. Berani kau bilang aku tak bisa bedakan baik buruk. Bukankah begitu? Kau bahkan tak tahu siapa yang donorkan hati Nadia. Masih bilang bisa bedakan baik buruk. Siapa yang donorkan aku tahu semuanya. Tak usah kau bilang. Baik, semoga Bapak Pratama benar-benar bisa bedakan. Ada hal lain? Tak ada, boleh pergi. Bapak Pratama, semoga kau benar-benar jaga Nadia. Nadia, Paman pergi. Jangan lupa janji yang Paman bilang ya. Paman tenang saja. Nadia ingat kok. Paman pergi ya. Sampai jumpa Nadia. Sampai jumpa Paman Rizky. Nadia, kau sebut dia apa? Paman Rizky? Paman Rizky bisa cerita, juga penyihir. Putri Rizky, mereka bersaudara. Tak mungkin. Aku tak pernah tahu Putri ada adik. Ayah? Nadia, ada apa? Paman Rizky sudah pulang. Belum. Nadia lapar ya? Ayah belikan kue bunga. Oke. Gak mau, aku mau kue bunga yang Paman Rizky belikan. Nadia, kenapa kamu begitu suka Paman Rizky? Saat ayah pergi, Paman Rizky ceritakan dongeng, main denganku. Jadi aku suka dia. Tapi Paman Rizky, janji-janjinya tak terpenuhi. Nadia percaya Paman Rizky. Dia pasti ada masalah, makanya telat. Rizky sudah pulang. Tante Putri. Baru 3 jam, kenapa cemas? Kamu tahu nggak? Kalau Rizky tak pulang, bisa terjadi hal buruk. Masalah? Dia bukan anak kecil. Mana mungkin ada masalah? Rizky itu sakit. Penyakitnya lagi kritis. Kalau lama di luar, tubuhnya nggak kuat. Cuaca panas begini, tubuhnya gimana tahan? Ayah, bisa nggak bantu Tante Putri cari Paman Rizky? Baik, ayah janji bantu Tante Putri cari Paman Rizky. Syukurlah, aku tahu ayah pasti mau bantu. Cari orang bernama. Dia Rizky Cahaya. Rizky Cahaya? Jangan-jangan dia beneran adik Putri Cahaya. Cari orang bernama Rizky Cahaya. Rizky Cahaya? Adikmu? Benar, dia bukan pria yang kamu duga. Tapi adikku. Bapak Pratama, apa kamu puas? Rizky sakit jantung. Sebelum keluarga bangkrut, penyakitnya masih bisa dibiayai keluarga. Kemudian keluarga bangkrut. Aku terpaksa kerja ganda untuk obati adikku. Tante Putri jangan nangis. Nadia, lapin air matamu. Terima kasih, Nadia. Siapa keluarga Rizky Cahaya? Aku
Rizky Cahaya adikmu? Aku kakaknya. Adikku kenapa? Rizky Cahaya berniat bunuh diri. Untung diselamatkan orang lain. Bunuh diri? Gak mungkin. Adikku pergi beli kue bunga. Mana mungkin dia bunuh diri? Aditya, pasti kamu. Aditya, pasti kamu. Tenanglah, Ibu Cahaya, tenanglah. Dia sudah selamat. Nanti ke kantor polisi buat keterangan. Aditya, adikku coba bunuh diri. Kamu puas sekarang? Kau pikir aku yang buat adikmu bunuh diri? Kalau bukan kamu, yang terus-terusan di depan Rizky bilang kata-kata keji, mungkin adikku bunuh diri. Putri, bisa tenang. Tak tahu adikku hidup atau mati. Mana bisa aku tenang? Dia sedang dirawat. Aku akan cari tim medis terbaik untuk selamatkan dia. Tak usah di sini. Pura-pura baik. Aku pura-pura. Aku tulus mau bantu. Kau tulus mau bantu? Atau mau permalukan aku lagi? Jangan tak tahu diri. Aku tak tahu diri. Yang permalukan aku di bar itu kamu. Yang ancam pekerjaanku di bengkel itu kamu. Yang fitnah aku di depan Rizky masih kamu. Kau bilang sekarang kau tulus mau bantu. Bapak Pratama, sebentar lagi kau mainkan aku. Kau pikir aku mainkan kau? Bukankah, Bapak Pratama, sebentar lagi kau siksa aku. Jantungnya pecah, pendarahan hebat, kondisinya kritis. Pasien pendarahan hebat, jantung pecah, kondisinya kritis, perlu transfusi darah darurat. Dokter, aku kakaknya. Aku bisa kasih darah. Tolong selamatkan dia. Kamu juga pasien, tubuhmu lemah, nggak bisa kasih darah. Tubuhku baik-baik saja. Aku cuma operasi liver. Aku bisa... Biar aku kasih darah. Pasien butuh banyak darah. Kamu bisa? Aku bisa. Oke, ikut aku ke dalam. Tante Putri, jangan nangis. Nadia cerita dong ya. Terima kasih, Nadia. Gak usah sungkan. Sebelum Paman Rizky pergi, dia suruh aku jaga tante. Rizky? Iya, Rizky. Apa kau sudah lama ingin pergi dari dunia ini? Nona Cahaya, maaf sekali. Kami sudah berusaha. Gak mungkin. Barusan masih dirawat. Masih transfusi. Kok bisa nggak selamat? Pasien tenggelam terlalu lama, plus ada penyakit jantung. Sesudah transfusi, masih nggak bisa bernapas dan jantungnya nggak berdetak. Gak mungkin. Rizky itu anak yang pintar. Mana mungkin tinggalkan aku sendirian. Kalian bohong. Putri. Rizky. Dia sudah pergi. Tenanglah. Gimana aku tenang? Rizky itu satu-satunya yang kuandalkan. Dia nggak boleh tinggalkan aku. Rizky pergi. Kakak gimana? Putri. Putri. Nona Cahaya baru operasi transplantasi. Emosi juga keterlaluan. Makanya pingsan. Operasi transplantasi? Iya, Tuhan nggak tahu. Apa benar Putri yang kasih hati ke Nadia? Ayah, Nadia nggak bohong. Tante Putri, donorkan hatinya padaku. Jadi aku sembuh. Nadia, kamu baru operasi. Pulang dan istirahat. Gak mau. Aku janji sama Paman Rizky. Harus jaga baik-baik Tante Putri. Nadia, biar ayah bantu jaga Tante Putri. Boleh ya? Lapar ya? Ayah suruh paman dokter aja kamu makan. Baiklah. Ayah harus jaga baik-baik Tante Putri. Baik, ayah pasti jaga Tante Putri baik-baik. Kamu pulang istirahat. Rupanya aku salah paham sama Putri.
Arini dan ayahnya berani bohongiku. Rizky, jangan pergi. Putri, kamu nggak apa-apa? Rizky mana? Rizky sudah pergi. Aku nggak percaya. Mana mungkin Rizky pergi? Putri, yang sudah pergi tak akan kembali. Dia sudah pergi. Putri, aku yang salah. Kelak gak akan biarkan kau terluka lagi. Kau yang bunuh Rizky, iya kan? Benar kan? Aku tahu kau benci aku. Tapi Rizky... Pasti kau benci Rizky. Pasti kau benci Rizky. Jadi kau bunuh dia. Aku yang salah. Aku salah paham soal kamu dan Rizky. Tapi, aku sungguh tak pernah berniat menyakitinya. Rizky, kenapa bunuh diri? Siapa yang bunuh dia? Ini sisa Rizky untukku. Kakak, terima kasih sudah lakukan segalanya. Tapi, aku tak bisa bebankanmu lagi. Kuharap kau bahagia. Jangan terus berantem dengan orang yang kau cintai. Putri, jangan kita salah paham lagi. Ya? Kenapa kita baru sadar sekarang? Kenapa harus tunggu Rizky pergi baru sadar? Aditya, kalian lagi apa? Putri Cahaya. Lepaskan Aditya, dia tunanganku. Cukup Arini. Mulai hari ini, aku bukan tunanganku lagi. Aditya, kalian lagi apa? Putri, lepasin Aditya. Dia tunanganku. Cukup Arini. Mulai sekarang, aku bukan tunanganku lagi. Aditya, kamu bilang apa? Bulan depan kita bakal tunangan. Kamu bercanda apa? Aku nggak ada waktu bercanda. Pasti Putri yang fitnah aku di depanmu kan? Diam! Kau tahu sendiri apa yang kau lakukan. Apa maksudmu? Arini, aku yang kasih hati untuk Nadia. Kau malah pura-pura. Kau tak takut karma. Putri, kau tak cuma merebut priaku, malah di depannya menghinaku. Apa tujuanmu sebenarnya? Aku menghinamu. Arini, kau pura-pura donatur Nadia, menipu Aditya. Kau tak merasa bersalah? Yang bersalah itu kau sendiri. Arini, ini tanya terakhir. Donatur hati Nadia, apa kamu? Ini bukan aku. Apa mungkin, Putri? Oke. Panggil Dr. Rendra. Aku mau konfrontasi. Aditya, kenapa sampai begini? Karena kau donor untuk Nadia. Kenapa tegang? Putri Cahaya, pasti kamu. Kau godain Aditya ke dokter menodai aku. Dokter belum datang. Kenapa kau bilang aku menodaimu? Putri Cahaya, jangan di sini. Berlagak kasihan. Saat aku donorkan hati Nadia, kau di mana? Tak bicara. Apalagi main sama pacarmu? Diam. Jangan hina Rizky. Rizky kecil, panggilanmu manis. Jangan kira aku tak tahu siapa kau. Sementara menipu Aditya, sementara lagi godain pria lain. Diam! Diam! Bapak Pratama, ada apa? Dr. Rendra, saat di ruang operasi, siapa yang donorkan hati untuk Nadia? Ini cepat bilang. Siapa sebenarnya? Kalau kau berani bohong, aku akan hapus kau dari kota Bahari. Dr. Rendra, jangan takut. Aku percaya kau berdedikasi. Takkan bohong. Bapak Pratama, orang yang donorkan hati Nadia itu... Dr. Rendra, kau yakin? Pikir baik-baik. Arini tak donorkan hati untuk Nadia. Kalau kau berani, sebut sedikit pun pekerjaanmu,
namamu, keluargamu akan kuhancurkan. Kau dengar? Sudah dengar. Tenang, Direktur. Aku tak akan sebut sedikit pun. Dr. Rendra, ayahku direktur rumah sakit ini. Asal kau sebutkan siapa donorkan hati Nadia, ayah pasti akan balas budi. Dia. Dia yang donorkan hati untuk Nadia. Dr. Rendra, kenapa bisa bohong? Saat itu, Anda mengambil hati dari tubuhku. Sekarang malah bohong. Kenapa ini? Putri, kamu bilang apa? Dr. Rendra sudah lama berpraktik. Mana mungkin dia bohong? Jelas-jelas aku yang donorkan hati Nadia. Mana mungkin kamu? Putri? Kebenaran sudah jelas. Kamu mau terus mengada-ada sampai kapan? Dr. Rendra, apa sebenarnya yang terjadi? Putri, kamu sudah cukup. Aku yang donorkan hati Nadia. Aku nggak percaya. Aku mau lihat CCTV rumah sakit. Putri, kamu pikir rumah sakit ini milikmu? Siapapun bisa akses privasi pasien. Baik, kita akan ajukan secara resmi. Ajukan saja. Penyakitnya soal transplantasi hati. Tanpa izin keluarga, siapapun tak boleh lihat. Arini, kamu lupa ya? Aku keluarga Nadia. Aditya, kamu nggak percaya aku? Biarkan aku cari tahu, aku bisa menilai sendiri. Dr. Rendra, aku mau lihat rekam operasi Nadia. Ini... Kenapa? Harus lihat, muka dia juga. Enggak, Bapak Pratama. Tentu saja bisa. Aku akan ambil sekarang. Aditya, selama ini kapan aku bohongi kamu? Hati Nadia benar-benar kuberi. Kenapa kamu nggak percaya? Cukup. Tunggu rekamannya. Semua akan jelas. Ayah, kenapa kesini? Kata Dr. Rendra, ada yang meragukan donor hati Nadia. Aku bawa rekam operasi dari rumah sakit. Direktur Wijaya, jika Arini yang beri hati Nadia, aku akan penuhi janji kita dulu. Tapi jika bukan, kalau begitu, aku tak akan segan. Silakan. Gimana Pak Pratama? Sekarang kau tahu siapa sebenarnya yang donorkan hati untuk Nadia. Benarkah Arini? Mana mungkin, Putri Cahaya. Sudah kubilang berkali-kali, aku yang donorkan hati Nadia. Kau yang selalu coba hubungan kita? Gak mungkin. Gak mungkin. Rekam medis ini salah. Putri, buktinya sudah jelas. Apa pembelaanmu? Pak Pratama, di kertas putih tertulis jelas. Apalagi yang kau ragu? Direktur Wijaya rekam medis ini pasti dipalsukan. Aku minta periksa ulang dokumen asli. Ini salinan dokumen aslinya. Meski lihat dokumen aslinya, hasilnya sama saja. Aditya, sekarang kau tahu siapa yang selalu menipumu. Tunggu dulu. Ini aneh sekali. Dokter Arini, aku mau lihat rekaman operasi aslinya. Bapak Pratama, apa Bapak tak mau penuhi janji kita dulu? Janji itu harus jujur. Kalau tak ada rekaman, bukti ini satu huruf pun tak akan kutolong. Rekaman operasi itu privasi medis. Bukan mau lihat, bisa langsung lihat. Benar. Aditya, rumah sakit ada aturannya. Lihat saja, bukti langsung. Setelah operasi transplantasi,
Perut akan ada bekas, 15-20 cm. Berani kau tunjukkan. Putri Cahaya, jangan keterlaluan. Arini. Jika benar kau, donorkan hati Nadia. Buktikan padaku. Aditya Pratama, apa Bapak mau permalukan putriku? Ini bukan permalukan. Ini mencari kebenaran. Direktur Wijaya, kalau kau jujur, kenapa Aditya harus begitu kau tekan aku? Bukan aku yang tekan, kau yang tekan aku. Cuma buktikan saja. Kenapa tak berani? Jangan tekan aku. Lihat saja. Arini, kamu baru operasi kan? Kenapa di perutmu bahkan bekas operasi tak ada sama sekali? Aditya, dengar penjelasanku. Aku memang tak operasi. Itu karena... Arini, mulai sekarang, kalau berani muncul di depanku, aku pasti habisi keluarga Wijaya. Aditya, beri aku kesempatan lagi. Aku sudah beri kesempatan. Tapi kau tak hargai. Pengacara Lestari, batalkan sekarang semua kerjasama dengan Wijaya dan proses transfer sahamnya. Aditya, oh berani, lakukan ini. Kau! Aku tak cuma berani. Aku juga akan biar seluruh dunia tahu keluarga Wijaya bagaimana caranya menipu dengan teknologi medis untuk cari untung. Aditya, selama ini aku sudah berkorban banyak demi kamu. Putri Cahaya, kenapa dia? Karena aku tak pernah bohong demi perasaan. Putri Cahaya, dasar jalan. Ku buat kau neraka. Ku buat kau neraka. Aditya. Semua ini karena Putri Cahaya wanita itu. Kenapa kau tak percaya padaku? Aku sungguh mencintaimu. Aku tak mau dengar lagi. Kami sudah lapor polisi. Kalian ayah dan anak akan dihukum-hukum. Putri Cahaya, wanita sialan. Kalau kau tak godain Aditya, aku pasti sudah nikah dengannya. Mat! Jangan gerak. Jangan gerak. Ikut kami diam-diam. Aditya, akhirnya kebenaran terungkap. Semua salahku. Ku buat kau jadi begini. Dulu, setelah aku melahirkan Nadia, banyak yang bilang, kau dan anakmu celaka. Aku tak percaya. Sekarang, keluarga kita akhirnya bersama. Putri, aku bersumpah, aku akan baik-baik sama kalian. Ojo. Dokter! Ayah, akhirnya Nadia ada, Ibu. Aku takut Ibu akan pergi lagi. Nadia, tenang. Percaya sama ibu. Kamu tahu nggak? Ibu demi selamatkanmu, dia kasihkan hati dagunya. Benarkah? Ibu pasti sakit sekali. Iya, tapi ibu tak pernah keluh. Asal Nadia bahagia dan sehat, ibu rela berbuat apa saja. Sekarang Ibu masih sakit nggak? Tapi ibu tangguh. Persis waktu melindungi Nadia. Kali ini, giliran kita melindungi ibu. Oke? Nadia mau lukis banyak gambar, biar Ibu bangun bisa lihatnya. Kalau ibu lihat, pasti senang sekali. Pasti senang sekali. Ibu paling sayang Nadia. Ibu demi Nadia, pasti cepat sembuh. Gimana? Luka pasien. Sudah kami jahit. Meski kini tak apa-apa, tapi perlu istirahat. Syukurlah Ibu tak pergi dari kita.
Ayah, kapan ibu baru bangun? Dia sudah tidur sehari semalam. Nadia ingin bicara sama ibu. Baik. Kalau Nadia ingin bicara, tulis saja. Tunggu ibu bangun. Kita bilang sama ibu ya, Nadia. Bayi, hari ini bilang ibu. Bayi, hari ini bilang ibu. Hari ini aku gambar keluarga kita. Saat ibu bangun, bisa lihat. Ibu pasti suka. Ibu paling sayang Nadia. Aku mau cerita soal ibu ke Paman Rizky. Tapi aku nggak bisa temukan Paman Rizky. Paman Rizky tahu ibu sangat berani. Dia menjaga ibu seperti menjaga kita, seperti Nadia. Kita tunggu ibu bangun. Ibu. Putri, kamu sakit di mana? Aditya. Putri, aku bersumpah. Mulai sekarang, aku akan berkorban nyawa melindungi kamu dan Nadia. Aku sudah ketinggalan banyak waktu bersamamu. Aku akan berusaha agar kamu dan Nadia jadi orang yang paling bahagia. 1 bulan kemudian. Ibu. Nadia, akhirnya kita pulang. Kamu senang nggak? Senang. Halo? Apa? Baik, aku tahu. Ada apa? Ada masalah apa? Keluarga Wijaya nyerang. Mereka fitnah aku. Palsukan kontrak medis. Rusak nama Pratama Corp. Ayah. Nadia, baik-baik. Ayah perlu urus sesuatu. Ya, temani ibu di sini. Boleh ya? Iya. Aditya, aku bisa bantu. Aku bisa jadi saksi. Tenang saja. Aku punya cara. Tapi Percayalah, selama ini aku terus usut kelemahan keluarga Wijaya. Saatnya mereka bayar harganya. Kamu harus hati-hati. Putri, tenanglah. Kalian tunggu di sini. Selesai urus, aku jemput kalian. Ayo, Ayah. Nadia pintar. Ibu, Ayah masih akan jemput kita. Ayah pasti akan pulang. Janji ayah untuk Nadia takkan pernah ingkar. Mungkin saja tertunda di jalan. Kita tunggu ayah lagi ya. Tapi sudah malam. Kenapa Ayah belum pulang? Aditya takkan pulang lagi. Dia sendiri sudah susah. Mana mungkin jemput kalian? Kenapa kau kesini? Bukannya kau sudah ditangkap? Bukti tak cukup. Aku bebas lagi. Kenapa? Lihat aku. Tak senang. Ibu. Kalian berdua sudah cepat saling mengenal. Aku tahu kau yang buat. Waktu aku dan Nadia periksa DNA, apa kau yang atur? Ya sudah, aku yang atur. Kalian berdua masih saling mengenal. Aku menyesal. Tak menekan anakmu di rumah sakit. Lepaskan! Lepaskan aku! Putri Cahaya, jangan berisik. Arini, di mana Nadia? Kau lakukan apa padanya? Tenang saja. Kau dan putrimu takkan bisa kabur. Sejak kecil, apapun yang kusuka, kau rebut. Bahkan priaku, kau juga rebut. Kenapa? Arini, kau mau apa? Kau mau apa? Tentu saja biar kau rasakan, dijinakan, dihinakan. Arini, kau mau apa? Kau mau apa? Tentu saja, biar kau rasakan. Rasanya dihina. Mulai hari ini, wanita ini milikmu. Jangan mendekat. Aditya nggak akan maafin kau. Sudah mau mati, masih sok keras. Bawa dia. Kau pikir wajah cantik begini
Bagus. Aku setuju. Aku mohon, lepaskan putriku. Ibu. Hentikan. Hentikan! Lepaskan dia. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku bunuh dia. Arini, tenanglah. Tak mau. Aditya, aku cinta kau lama. Kenapa kau tak mau menatapku sekali? Lepaskan pisau itu. Lepaskan pisau. Biar kau rasakan rasanya kehilangan cinta. Biar kau ingat, aku, Arini Wijaya, yang bunuh orang tercintamu. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Nadia, Kamu bisa menemukan tempat ini. Karena ada tracker, Bu. Sejak kecil aku khawatir soal Nadia, makanya beli tracker. Ternyata Nadia yang selamatkan kita. Ayo pulang. Berhenti! Kalau aku tekan ini, tempat ini bakal meledak. Arini, kamu benar-benar gila. Aku memang gila. Aku terlalu cinta kamu. Makanya aku jadi begini. Semua ini karena kalian. Aku terlalu cinta kamu. Makanya aku jadi gila begini. Ini semua karena kalian. Baik. Tenang dulu. Aku lihat orang tercintaku bersama orang yang paling kutegaskan bahagia sekali. Mana mungkin aku bisa tenang? Arini, kamu gila? Kamu harus bawa kita semua mati bareng. Benar. Aku mau. Habisi kalian semua. Oh iya, Putri Cahaya. Aku lupa bilang. Adikmu, Rizky Cahaya. Kau habisi Rizky. Aku cuma bilang 2 kata, dia langsung nyebur bunuh diri. Arini, kau gila. Mati semua. Jangan. Semua mati saja. Jangan. Aditya. Dia pantas mendapat hukuman. Bagaimana ayahnya? Ayah Arini menipu alat medis demi untung besar. Direktur Wijaya seharusnya sudah di ruang observasi. Akhirnya semuanya berakhir. Iya. Ayo pulang. Ayo,